Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hak angket yang diusulkan oleh Ganjar untuk usut kecurangan Pilpres 2024. Simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang memiliki kursi di parlemen. Hal tersebut dilakukan guna mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilihan presiden 2024. Ganjar menjelaskan bahwa dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan P3, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Menurut Ganjar, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Video ini akan membahas 4 poin penting seputar hak angket, yaitu yang pertama adalah pengertian hak angket, kemudian yang kedua adalah mekanisme hak angket, yang ketiga adalah panitia angket dan tindak lanjut usulan hak angket, dan yang keempat atau yang terakhir adalah contoh penggunaan hak angket. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Ketentuan mengenai hak angket telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Singkatannya adalah Undang-Undang MD 3. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang MD 3 mengatur bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Lebih lanjut, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 79 ayat 3, pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Artinya, secara sederhana, dalam konteks penyelenggaraan Pilpres 2024, hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki apakah pelaksanaan Pilpres 2024 sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya undang-undang pemilu, ataukah tidak. Mengingat bahwa Pilpres tentunya adalah hal penting yang strategis dan berdampak luas pada masyarakat. Pasal 199 Undang-Undang MD 3 mengatur bahwa hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit berupa materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Suatu usulan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Jadi, suatu usulan hak angket oleh sedikitnya 25 orang DPR dari 2 fraksi partai baru bisa direalisasikan jika telah disetujui oleh rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah anggota DPR dan dari yang hadir tersebut lebih dari setengahnya menyetujui usulan hak angket. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR akan mengambil keputusan sesuai pasal 201 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang MD 3 yang mengatur bahwa dalam hal DPR menerima usul hak angket, DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Dalam hal DPR menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Dalam skenario DPR menyetujui usulan hak angket terkait penyelenggaraan Pilpres 2024, maka DPR akan membentuk panitia khusus atau pansus yang dinamakan panitia angket, yang anggotanya terdiri dari seluruh fraksi partai yang ada di DPR.
Namun, jika usulan hak angket terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 tidak disetujui, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi. Pasal 206 Undang-Undang MD3 mengatur bahwa panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket. Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket. Lebih lanjut, ketentuan pasal 208 mengatur bahwa apabila rapat paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Jadi, jika rapat paripurna menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2024 telah melanggar peraturan, maka DPR dapat menindaklanjuti hal tersebut dengan menggunakan hak menyatakan pendapat. Namun, apabila rapat paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali. Artinya, jika rapat paripurna menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2024 tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka usulan hak angket menjadi gugur dan tidak dapat diajukan lagi. Kemudian di ayat 3, keputusan DPR untuk menyetujui atau menolak hak angket harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Artinya, persetujuan atau penolakan usulan hak angket hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah anggota DPR. Dan dari yang hadir tersebut, lebih dari setengahnya menyetujui keputusan yang diambil tersebut. Contoh penggunaan hak angket DPR adalah hak angket Senturi. Pencairan dana bantuan untuk Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah menimbulkan banyak pertanyaan. DPR menggulirkan hak angket Senturi pada tahun 2009. Sejumlah nama dipanggil oleh panitia khusus atau pansus angket Senturi. Dua nama diantaranya adalah Sri Mulyani dan Budiono. Idrus Marham selaku ketua pansus menyatakan ada indikasi pemerintah melakukan kesalahan dalam penanganan krisis Bank Senturi. DPR meminta BPK melakukan audit investigasi. Pada kasus tersebut, juru bicara pengusul hak angket Marwarar Sirait menyatakan bahwa ada 5 fokus penyelidikan dalam pelaksanaan hak angket, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan sebesar 6,76 triliun rupiah untuk Bank Senturi. Poin kedua adalah untuk mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Senturi. Pengusul juga menyelidiki kemana saja aliran dana talangan Bank Senturi, menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi 6,76 triliun untuk Bank Senturi tanpa persetujuan DPR. Poin terakhir adalah mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bailout Bank Senturi dan sejauh mana kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!